Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, especially grade 12. How are you today? I'm Mrs. Ani, very happy that we can meet again in our lesson today. Halo anak-anakku sekalian, khususnya kalian kelas 12. Apa kabar kalian hari ini? Senang sekali Mrs. Ani bisa bertemu kembali dengan kalian pada pelajaran kita hari ini. Okay students, are you ready to join my class? Would you like to prepare your book, your pen, and don't forget to pray first before we begin our lesson today. Are you ready? Let's start to learn. Okay, students, today we are going to discuss about discussion text. We are going to learn about discussion text. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Sebenarnya yang namanya diskusi itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam bentuk teks saja, namun tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti sudah sering melakukan yang namanya diskusi, baik dalam situasi yang formal maupun situasi yang informal. Okay, students, let's get back to the discussion text. What is discussion text? Discussion text is a text which present a problematic discourse. Jadi yang dinamakan teks diskusi adalah teks yang menyajikan sebuah permasalahan untuk dibahas. This problem will be discussed from different viewpoints. Masalah yang dibahas nanti akan disampaikan dalam sudut pandang yang berbeda, different points. Discussion is commonly found in philosophical, historic, and social texts. Diskusi ini biasanya akan ditemui dalam bentuk teks yang berhubungan dengan filosofi, dengan sejarah, maupun dengan sosial. Okay, then what is the purpose of a discussion text? What is the social function of a discussion text? Jika kita ditanya apa itu tujuan kita mempelajari teks diskusi, apa tujuan kita mempelajari discussion text, maka kita memiliki social function to present two points of view about issue or problem. Jadi menyajikan dua sudut pandang terhadap sebuah masalah atau isu, ya, isu atau masalah. In other words, the social function of discussion text is to present arguments from differing points of view about issue or problem. Dengan kata lain, tujuan dari teks diskusi adalah menyampaikan argumen, pendapat, ya, dari sudut pandang yang berbeda mengenai sebuah isu atau sebuah masalah. Ya, poinnya adalah isu dan masalah. Oke, yang berikutnya. Ketika kita mempelajari sebuah teks, ya, pasti kita kemudian akan membicarakan the generic structure of the text. Struktur teksnya. Ya. For discussion text, at least we have 4 elements of the generic structure. The first is called issue. Untuk teks diskusi, minimal kita memiliki 4 elemen. Yang pertama disebut sebagai issue. Pada bagian issue, di situ dinyatakan ya, apa yang akan dibahas, isu apa, masalah apa yang akan dibahas pada teks tersebut. Ya. After that, we will have list of supporting points. That is presenting the point in supporting the presented issue. Yang selanjutnya, kita akan memiliki supporting points, yaitu bagian yang support terhadap isu yang sedang dibahas, atau positive argument. Artinya, argumen yang mendukung terhadap isu yang sedang dibahas. Next,
we will have list of contrastive point. Contrastive point means the contrastive arguments with the supporting points. Ya, jadi yang namanya contrastive point itu adalah argumen yang mempertentangkan dari apa yang sudah dibahas pada bagian supporting tadi. Di sini akan menyampaikan poin-poin atau argumen yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap supporting point tadi. The last is the recommendation or conclusion. It is the writer's statement of the recommendation about the discourse. Pada bagian ini berisi kesimpulan atau statement dari penulis ya yang berisi kesimpulan terhadap teks yang sedang dibahas. Okay. Another part of the discussion text that we will learn today is about the language features. Unsur-unsur kebahasaannya. Ya, ketika kita mempelajari sebuah teks, tentu kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya unsur-unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama adalah introducing category or generic participant. Next, using thinking verb. Ya, di situ dicontohkan feel, hope, and believe. Ya, another part, it is very important, that is contrastive conjunction. Ya, contohnya on the other hand, however, nevertheless, in other words, itu adalah contoh-contoh contrastive conjunction. Ini menjadi poin penting, menjadi bagian penting dari teks deskripsi, ya, karena poinnya teks deskripsi tadi adalah menyajikan sebuah isu, sebuah masalah yang dibahas, didiskusikan dengan dua sudut pandang yang berbeda. Sehingga harus terdapat contrastive conjunction yang ini nanti akan menunjukkan bagian yang mempertentangkan antara positive points and the negative points, supporting arguments and the contrastive arguments. Next, we will have modals. Ya, ada must, should, could, and may di sini. Oke, yang selanjutnya, we will use also the adverbial of manner, kata keterangan cara. Ya, ada deliberately, hopefully, dan lain sebagainya. And the last but not least is the present tense, simple present tense. Karena ini membahas sebuah masalah ya dalam situasi yang saat ini, maka tenses yang digunakan adalah simple present tense. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini apakah kalian paham dengan apa yang Mrs. Ani sampaikan? Okay, I hope that you all clear enough with my explanation. Next, let me give you the example of discussion text. Di sini Mrs. Ani punya sebuah teks yang berjudul Should We Study at Prestigious University? Haruskah kita belajar di universitas yang ternama? Universitas yang favorit? Ya, tentu ini adalah tema yang sangat pas bagi kalian kelas 12 yang sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik, kita simak pada bagian awal teks yang disebut sebagai issue. Ya, mari kita baca bersama-sama. After graduating from high school, students generally can choose studying in university or to find job. Setelah lulus dari SMA atau MA, siswa biasanya akan memilih apakah mereka akan melanjutkan belajar di perguruan tinggi ataukah memilih untuk bekerja. Some likely choose to continue studying at college or university. However, not all universities are the same. Some of the best universities we call prestigious university. Ya,
beberapa siswa memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian, ada banyak sekali perguruan tinggi. Beberapa di antaranya disebut sebagai perguruan tinggi yang terbaik atau perguruan tinggi favorit. Many students are eager to study at prestigious university for several reasons. Ya, banyak siswa yang berusaha agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit untuk beberapa alasan. So, I will explain to you about the pros and the cons of going to the prestigious university. Bagian yang berikutnya adalah argumen pros. Ya, baik, berarti nanti di sini kita akan mendapatkan penjelasan mengenai mereka yang setuju melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit. The reason why we should study at prestigious university is to get better career opportunities because post-secondary education will allow us to get skills and tools that we will need to help us prepare for a good career. Beberapa bagi mereka yang memilih untuk kuliah di perguruan tinggi yang favorit berpendapat bahwa dengan sekolah atau kuliah di perguruan tinggi yang favorit akan mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik. Karena lulusan dari perguruan tinggi tersebut akan mendapatkan keterampilan dan bekal lainnya yang akan dibutuhkan saat mereka mencari pekerjaan nanti. In addition, job opportunities are increasingly broad and we can also add new relationship or connection. Lebih jauh lagi, kesempatan bekerja itu semakin luas ketika kita kuliah di perguruan tinggi yang favorit. Karena di sana kita juga akan bisa mendapatkan hubungan yang baru, new relationship, dan koneksi yang baru untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu tadi adalah argumen pros. Okay, now let's continue to the argument cons. Sekarang kita coba perhatikan pada pendapat yang menentang, yang tidak setuju untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit. However, many students also do not agree to study at prestigious universities. Namun demikian, ada banyak juga siswa yang tidak setuju untuk melanjutkan atau untuk belajar di perguruan tinggi yang favorit. Mengapa demikian? According to them, prestigious universities are quite expensive and not everyone could afford it. Karena menurut mereka, perguruan tinggi yang favorit itu akan mahal biayanya. Sehingga tidak semua siswa bisa menjangkau biaya tersebut. In addition, there are opinions that not all graduates of prestigious universities can easily find work. Ada juga pendapat yang menyatakan tidak semua lulusan dari perguruan tinggi yang favorit tadi bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus atau bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Mengapa demikian? Due to the fact that nowadays the company is more prioritizing one's skills and performance, so that their personality characters are also important. Ya karena saat ini perusahaan ya lebih melihat, lebih memprioritaskan mereka yang lebih terampil dan memiliki performa yang lebih baik, ya, sehingga menurut perusahaan-perusahaan tersebut karakter pribadi itu lebih penting dari semuanya, ya, apalagi dari background of knowledge yang mereka miliki. Ini adalah bagian yang kontranya. Oke, students, sampai di sini kalian paham? Untuk teks yang berjudul Should We Study at Prestigious University?
Haruskah kita belajar di perguruan tinggi yang favorit? Ya, terjawab sudah bahwa dari bagian awal teks tadi kita sudah diberikan pemahaman, ya, sudah disampaikan isunya di sini bahwa teks ini nanti akan membahas diskusi tentang haruskah kita melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit ataukah tidak. Kemudian pada bagian pro, ya, mereka memberikan alasan mengapa harus melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit, karena menurut mereka ketika kita belajar di perguruan tinggi yang favorit, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih bagus, kita akan mendapatkan bekal yang lebih baik untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Kemudian koneksi yang terjadi di perguruan tinggi yang favorit juga lebih baik daripada perguruan tinggi lainnya. Sedangkan bagi mereka yang kontra, ya, lebih berpendapat bahwa perguruan tinggi yang favorit itu akan berbiaya mahal, sehingga tidak semua orang bisa mengikutinya. Ya, kemudian mereka juga berpendapat bahwa saat ini yang terpenting adalah skill atau performa masing-masing individu. Jadi tidak lagi melihat background pendidikannya. Okay, at the last of the text, we will have the conclusion. Ya, pada bagian conclusionnya di sini berbunyi, study at prestigious universities can give more opportunities for students to get great career in the future because of professional lecture, some good facilities, and wide network. Ya, jadi belajar di perguruan tinggi yang favorit akan memberikan banyak manfaat atau lebih banyak manfaat bagi siswa, ya, untuk mendapatkan karir yang lebih baik di masa yang akan datang, karena dosen-dosennya lebih profesional, fasilitas yang diberikan juga baik, dan jaringannya semakin luas. However, they should consider about the cost for study and also their passion in learning. Namun demikian, mereka juga harus sebaiknya memperhatikan tentang biaya kuliah di sana dan juga passion. Nah, ini yang paling penting, passion, ya, selera atau rasa, ya, bagi mereka untuk belajarnya, passion in the learning. Sebenarnya ketertarikan mereka itu di mana, ya? Jadi tidak harus di perguruan tinggi yang favorit. Therefore, it's better to you to think twice whether study at private college or prestigious university. Sehingga akan menjadi lebih baik bagi mereka, bagi kalian, para siswa, untuk berpikir ulang apakah kalian akan melanjutkan studi atau belajar di perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi yang biasa-biasa saja, atau di perguruan tinggi yang favorit. Oke, students, itu tadi pembahasan kita mengenai contoh teks diskusi. Sampai di sini apakah kalian paham? Ya, tentang teks diskusi. Dari contoh yang saya sampaikan, ya, ada bagian isu, kemudian ada bagian arguments pro, arguments cons, and the conclusion. Okay, students, I think that's all about our lesson today. I hope you can get my explanation clearly. Thank you very much for your attention. Stay at home, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.